Perkenalkan, nama saya Leni Arinidaya dengan nomor induk mahasiswa 2290024950027 bidang studi pendidikan fisika mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 3 kategori 2 tahun 2022 Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di MAN 1 Magetan pada kelas 11 semester 1 dengan materi tegangan permukaan. Berikut video uji kinerja saya. Mohon kiranya kepada dosen penilai untuk memberikan saran dan masukan sebagai perbaikan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah sehat ya? Hari ini kita akan belajar fisika. Tapi terlebih dahulu untuk mengawali percobaan atau pertemuan kita hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Hari ini hadir semua. Hadir, Bu. Bu Guru akan mengabsen kehadiran kalian. Kita mulai dari absen yang pertama ya. Amanda Ramadhani. Hadir, Bu. Andri Marwan. Hadir, Bu. Hendrika Puri. Hadir, Bu. Kemudian Ardi Dava. Hadir, Bu. Azizah Nurfadila. Hadir, Bu. Najwan. Nasrul Dayu. Natania Anastasia. Isma Lutfia. Kemudian Rahma Uswatun. Hadir, Bu. Rodatul Jannah. Kemudian Rosinda. Siti Barokah. Yulian Aini. Hadir, Bu. Kemudian Sasa Indrika. Hadir, Bu. Alhamdulillah hari ini hadir semua sehat ya anak-anak. Sebelum kita mulai materi selanjutnya, hari ini kita mau belajar tentang materi tegangan permukaan. Sebelum kita mulai, masih ingat dengan materi sebelumnya, anak-anak kita belajar hukum Archimedes ya, hukum Archimedes. Ada yang masih ingat hukum Archimedes? Kemudian pemanfaatan apa yang bisa kita dalam kehidupan sehari-hari? Ya, kapal selam. Kemudian apa lagi? Balon udara. Ya, kapal selam menggunakan teori gaya selam, kemudian mengapung dan melayang. Kemudian ada balon udara yang bisa dipergunakan kita naik ke balon udara. Ada yang sudah pernah naik balon udara? Belum. Ya, mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan bisa naik balon udara ke Kapadokia ya. Kapal selam. Kapal selam belum naik juga Bu, tapi mudah-mudahan. Tapi kemarin kita sudah ini ya belajar memperagakan percobaan kapal selam ya. Iya. Alhamdulillah. Ada pertanyaan lagi tentang materi yang kemarin? Sudah jelas ya? Nah, ya.
Selanjutnya kali ini karena kita mau belajar tentang tegangan permukaan, jadi nanti yang kita harapkan itu setelah kita belajar materi tegangan permukaan, jadi anak-anak itu dapat peserta didik dapat mengkarakteristikkan ini salah satu dari mengidentifikasi dari tegangan permukaan dengan baik. Kemudian percaya diri, disiplin, jujur, tanggung jawab selama kita belajar. Sudah siap belajar hari ini anak-anak? Apa sih tegangan permukaan itu? Ada yang tahu nyamuk kenapa dia ketika hinggap di atas air itu kok tidak jatuh? Nah, kita lihat dulu ya videonya ya. Angu-angu, kalau kita namanya nyamuk, ini juga tapi beda ya. Ada nyamuk lah, ini kita mau belajarnya yang angu-angu. Apakah kalian pernah melihat serangga yang berjalan di atas air? Ya, memang ada serangga yang bisa berdiri dan berjalan di atas permukaan air tanpa tenggelam. Ada beberapa hewan yang dapat berjalan di atas air, namun yang paling terkenal adalah water strider dari keluarga serangga Gelidae. Water strider di kampung saya dinamakan anggau-anggau, sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut anggang-anggang. Hewan ini sudah sekali berjalan di atas air dan dapat ditemukan di perairan yang tenang seperti kolam, sungai, atau danau. Serangga berjalan di atas air ini memiliki ciri-ciri tubuh yang ramping dengan kaki yang panjang. Anggau-anggau merupakan hewan karnivora yang memakan serangga dan hewan-hewan kecil yang jatuh di atas air. Nah, sudah. Itu tadi adalah tegangan permukaan, salah satunya adalah angu-angu. Ya, kenapa angu-angu tadi bisa hasil permukaan. Oleh karena itu, bagian permukaan jadi seperti laut yang beredar. tadi ada ya. Kenapa angu-angu bisa berjalan di atas air? Nyamuk, angu-angu, ada lagi laba-laba. Nah, ajaib ya, berarti bisa berdiri, berjalan di atas air ini. Kalau manusia bagaimana kira-kira? Kelelep atau jatuh ya. Nah, sekarang tugas kalian adalah belajar apa sih tegangan permukaan itu. Selanjutnya silakan kalian berkumpul di grup kalian masing-masing, membentuk kelompok yang sudah kita sepakati bersama. Silakan boleh 5, boleh 4 setiap peserta. Nah, nanti di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan selanjutnya. Silakan
Silakan kalian berkumpul di kelompok kalian masing-masing sesuai dengan yang sudah kita sepakati bersama. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ya, berarti ada 5 kelompok ya, anak. Kalau sudah, silakan ditentukan ketua kelompok masing-masing. Sudah, silakan buku fisikanya dibuka. Materi selanjutnya yaitu materi hari ini tegangan permukaan. Sudah, silakan. Sudah siap ya? Kalau sudah, silakan ketua kelompoknya maju ke depan mengambil LKPD yang akan kita kerjakan bersama-sama. Silakan kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kemudian kelompok 5. Nah, alhamdulillah sudah mendapatkan LKPD-nya ya anak-anak. Sudah, Bu. Ya, hari ini kalian sudah mendapatkan LKPD-nya. Di situ sudah ada lembar kerja peserta didik. Silakan tulis nama kelompok kalian masing-masing di LKPD. Kemudian silakan kalian diskusikan hasilnya di situ di dalam LKPD, hasil diskusi kalian. Sudah? Jika sudah, silakan kalian kerjakan dan bahas bersama-sama dengan kelompok kalian selama 30 menit. Silakan. Sudah, LKPD-nya sudah diterima. Silakan dikerjakan di kelompok kalian masing-masing. Ada pertanyaan? Kelompok 1. Ini kelompok 3. Kelompok selanjutnya ini kelompok 2. Ya, kelompok 5 ada pertanyaan. Ya, silakan. Nomor berapa? Nah. Nomor 3. Ya. Sudah. Silakan. Ya, kita diskusikan ini. Ya, sudah paham? Paham, Bu.
Waktunya sudah selesai ya, anak-anak. Silakan. Kelompok 1 sudah selesai belum? Belum. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oh sudah. Ya, kita tunggu lagi sebentar lagi kelompok 1 dan 2. 5 menit lagi ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan. Sudah? Kalau sudah, kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah, kelompok 4, kelompok 5 sudah. Berarti kita lanjutkan, yaitu mendiskusikan hasil dari pekerjaan kalian mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan 4 dan 5. Bagaimana? Kita undi atau sesuai dengan urutan kelompok? Urutan terakhir, Bu. Terakhir. Ini ya. Kalau kita undi, ya, ini ada undian. Silakan perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mengambil nomor undian yang menjadi nomor urut kalian untuk mempresentasikan ke depan. Silakan. Satu. Ya tahu betul. Kalau sudah, nomor urut 1 kelompok berapa? Kelompok 5. Nomor urut 2? Nomor urut 3? Kelompok 4. Nomor urut 4? Kelompok 3. Nomor urut 5? Kelompok 2. Ya, silakan. Nomor urut 1 dari kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusinya LKPD-nya ke depan. Silakan. Kami dari kelompok 5 dengan anggota Lisan Al-Kamili, Faiz Fikrian, Jalsa Indrina, Dunia Ilmi, dan Rosda akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang tegangan permukaan. Yang pertama, pernahkah kalian mengamati serangga yang hinggap di permukaan air? Ketika serangga seperti nyamuk hinggap di atas permukaan air tidak tenggelam, berbeda dengan apabila batu diletakkan di atas permukaan air. Batu yang diletakkan akan tenggelam seketika ke dalam air, sedangkan nyamuk dapat hinggap di atas permukaan air dengan mudah. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Apakah hal tersebut juga terjadi pada hewan atau benda lain? Yang pertama, jawabannya tarikan pada permukaan cairan membentuk semacam kulit penutup yang tipis. Nyamuk dapat berjalan di atas air karena berat nyamuk dapat diatasi oleh kulit ini. Peristiwa yang sama terjadi pada jarum jahit yang perlahan-lahan kita letakkan secara horizontal di atas air. Dan nomor 2 akan dijawab oleh Mas Indra. Ketiga, akibat tegangan permukaan ini, status air akan cenderung berbentuk bola karena dalam bentuk bola. Mengapa demikian? Karena pada permukaan zat lain, tiap partikel ditarik oleh partikel-partikel terdekat yang berada di samping dan di bawahnya, namun tidak ditarik oleh partikel di atasnya. Akibatnya ada resultan gaya gerakan ke bawah yang mengaca pada lapisan-lapisan atas air. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mewakili kelompok 1 dengan anggota sebagai berikut. Pertama, Andiman Fuad, kedua Andi Java, ketiga Asmi Fausia,
keempat Dian Ayu, kelima Nasrul Bayu. Kami akan menjawab soal nomor 1 dan 2. Soal nomor 1. Pernah kalian mengamati serangga yang hinggap di permukaan air? Ketika serangga seperti nyamuk hinggap di atas permukaan air tidak tenggelam. Berbeda dengan apabila batu diletakkan di atas permukaan air. Batu yang diletakkan akan tenggelam ketika di dalam air, sedangkan nyamuk dapat hinggap di atas permukaan air dengan mudah. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Apakah hal tersebut juga terjadi pada hewan atau benda lain? Ayo yang lain didengarkan. Hal tersebut terjadi karena keadaan mengapung, karena adanya gaya tegangan air. Tegangan permukaan disebabkan oleh interaksi molekul-molekul zat cair di permukaan cair. Di bagian dalam cairan sebuah molekul dikelilingi oleh molekul lain di sekitarnya, tetapi di permukaan air tidak ada molekul lainnya. Bagian atas permukaan air cairan itu, hal ini menyebabkan timbulnya gaya pemulih yang menarik molekul. Apakah hal tersebut juga terjadi pada hewan atau benda? Ya, salah satunya angan-angan, laba-laba. Ada juga benda mati seperti jarum, Ya. dan lain sebagainya. Sama, apa lain jawabannya sama? Yang apa tadi? Ya, jarum, kemudian staples itu ya, paperclip. Nomor 2 akan dibacakan oleh Abdi Dua. Bagaimana keadaan selain dan jarum ketika diletakkan di atas permukaan air? Mengapa tidak terjadi demikian? Katanya mengapa karena massa jenis benda 9 kali lebih besar daripada massa jenis air. Namun jika sedikit alkohol atau lautan sabun tak berada berjulur akan tenggelam karena tekanan permukaan berkurang. Demikian presentasi dari kelompok 1. Jika ada kurang lebihnya saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan nama anggota kelompok 1 Abdullah Cordelia Sari, 2 Asria Nabila, 3 Febri Kanada, 4 Ejel Papuri, 5 Mutia Dia, 6 Ahmad Jasir, 7 Najwa. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami tentang tegangan permukaan air. Soal pertama, pernahkah kalian mengamati serangga yang hinggap di permukaan air? Ketika serangga seperti nyamuk yang di atas permukaan air tidak tenggelam, berbeda dengan apabila batu diletakkan di atas permukaan air. Batu yang diletakkan akan tenggelam seketika ke dalam air, sedangkan nyamuk dapat hinggap di atas permukaan air dengan mudah. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Apakah hal tersebut juga terjadi pada hewan atau benda lain? Karena adanya tegangan zat cair yang mengakibatkan adanya gaya tarik menarik antara partikel-partikel air pada permukaan air, seolah-olah terdapat selaput atau lapisan yang tegang sehingga dapat menahan serangga. Soal yang kedua akan dijawab oleh saudara Ria. Bagaimana keadaan silet dan jarum ketika diletakkan di atas permukaan air? Mengapa dapat terjadi demikian? Jarum dapat terapung di air karena adanya tegangan permukaan pada permukaan air. Jarum terbuat dari logam atau stainless steel sehingga massa jenis lebih besar dari air. Namun jarum dapat mengapung karena adanya tekanan permukaan air. Tegangan permukaan terjadi akibat adanya gaya yang terjadi pada permukaan fluida atau seperti air. Tegangan ini terjadi akibat ikatan tarik menarik kondisi. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan anggota kelompok 1 Natanya Indonesia Putri, 2 Rabia Syahroh, 3 Nela Yemar, 4 Kaiska Laila, 5 Muhammad Abdi akan mempresentasikan LKBD dari pertanyaan nomor 1.
seketika ke dalam air, sedangkan nyamuk dapat hidup di atas permukaan air dengan mudah. Mengapa hal tersebut terjadi? Apakah hal tersebut juga terjadi pada hewan atau benda lain? Nomor 1. Diskusikan bersama kaum pakar berdasarkan cerita materi yang ada. Karena adanya interaksi antara molekul zat cair di permukaannya, banyak proses yang dilakukan oleh molekul air menyebabkan nyamuk tidak akan tenggelam jika dia berdiri di atas permukaan air. Bobot tubuh nyamuk sangat lebar dan tidak bisa memecah tinggalkan permukaan air. Untuk jawaban nomor 2 akan dibacakan oleh Kak. Silakan Mbak Vanessa. Nomor 4. Apa manfaat ketegangan permukaan dalam kehidupan sehari-hari? Ada kaitan antara kemampuan membasahi air dengan tegangan air. Makin kecil tegangan permukaan air, makin besar kemampuan air untuk membasahi benda. Konsep inilah yang dimanfaatkan dalam kehidupan. Mengapa mencuci tangan dengan air panas menghasilkan cucian yang lebih bersih? Tegangan permukaan air dipengaruhi oleh suhu. Makin tinggi suhu air, makin kecil tegangan permukaan air, dan ini berarti makin besar kemampuan air untuk membasahi pakaian. Karena itu mencuci dengan air panas menyebabkan kotoran pakaian lebih mudah larut dalam air. Hasil cucian jadi lebih bersih dibandingkan dengan menggunakan air biasa. Deterjen juga didesain untuk meningkatkan kemampuan air membasahi kotoran yang melekat pada pakaian. Caranya adalah deterjen menurunkan tegangan permukaan air. Karena itu banyak kotoran yang tidak larut dalam air biasa akan larut dalam air yang diberi deterjen. Jika kulitmu luka, maka lukamu akan diolesi antiseptik. Antiseptik ini didesain untuk membunuh kuman dan juga memiliki tegangan permukaan yang rendah. Tegangan permukaan yang rendah menyebabkan antiseptik dapat membasahi seluruh luka. Iya. Apakah ada pertanyaan? Ada. Sekian dari kami. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Bintari Dwi Sinta, Fatimah Azahra, Rahma Uswatun, Raudatul Jannah, Siti Barokah. Kami akan mempresentasikan tentang tegangan permukaan. Soal pertama. Pernahkah kalian mengamati serangga yang hinggap di permukaan air? Ketika serangga sepertinya mau hinggap di atas permukaan air, tidak tenggelam, berbeda dengan apabila batu diletakkan di atas permukaan air. Batu yang diletakkan akan tenggelam seketika dalam air, sedangkan nyamuk dapat hinggap di atas permukaan air dengan mudah. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Apakah hal tersebut juga terjadi pada hewan atau benda lain? Jawabannya adalah karena adanya interaksi antar molekul zat cair di permukaannya. Gaya ke atas yang dilakukan oleh molekul-molekul air yang menyebabkan nyamuk tidak akan tenggelam jika dia berdiri di atas permukaan air. Bobot tubuh nyamuk sangat ringan dan tidak bisa memecah tegangan permukaan air. Soal nomor 3 akan dibacakan oleh Rahma. Akibat tegangan permukaan ini, status air akan cenderung berbentuk bola. Karena dalam bentuk bola, mengapa demikian? Karena cair mendapatkan daerah permukaan yang tersempit. Inilah yang menyebabkan tetes embun yang jatuh pada sarang laba-laba berbentuk bola. Sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehari-hari. Kemudian, mengapa mencuci tangan dengan air panas menghasilkan cucian yang lebih bersih? Mengapa? Apa tadi? Karena tegangan permukaan dipengaruhi oleh suhu. Makin tinggi suhu air, maka makin kecil tegangan permukaan air, dan ini berarti makin besar kemampuan air untuk membasahi pakaian. Akhirnya bagaimana? Pakaian yang kotor tadi akan mudah larut, kemudian airnya akan menjadi lebih bersih pakaiannya ya. Kemudian deterjen didesain untuk meningkatkan kemampuan air membasahi kotoran yang melekat pada pakaian, yaitu deterjen menurunkan tegangan permukaan air
sehingga larutan dalam air biasa akan larut dan pakaian menjadi apa? Menjadi bersih. Kemudian yang terakhir, jika kulit kita terluka maka akan diolesi oleh antiseptik. Antiseptik ini desain untuk membunuh kuman dan juga memiliki tegangan permukaan yang rendah, sehingga tegangan permukaan yang rendah ini menyebabkan antiseptik dapat membasahi seluruh luka dan luka menjadi cepat kering dan sembuh. Ada pertanyaan sampai di sini anak-anak? Ada. Kalau tidak, sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini, silahkan duduk yang rapi di kelompoknya masing-masing terlebih dahulu. Duduk di tempatnya masing-masing, di kelompoknya masing-masing sudah rapi. Silahkan ketua kelas dipimpin berdoa. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, semoga materi hari ini bermanfaat untuk kalian semua, anak-anakku. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.